Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-9 ini, kita akan belajar tentang penerapan diferensial yang meliputi materi tentang produk marginal dan analisis keuntungan maksimum. Kita akan mulai pembahasannya dimulai dari produk marginal. Produk marginal atau marginal product yang sering disingkat sebagai MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama atau turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana di sini f merupakan fungsi dari variabel x, di mana p tersebut adalah jumlah produk total dan x adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya bisa dinyatakan sebagai berikut. Di sini MP atau marginal product sama dengan turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi produk total, yaitu di sini dp dibagi dx. Selanjutnya, pada umumnya fungsi produk total yang nonlinear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi produk marginal akan berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik. Kurva produk marginal atau MP selalu mencapai nilai ekstrimnya, dalam hal ini nilai maksimum, tepat pada saat kurva produk total atau P berada pada posisi titik beloknya. Produk total mencapai puncaknya ketika produk marginalnya sama dengan 0. Sesudah kedudukan ini, produk total menurun bersamaan dengan produk marginal menjadi negatif. Area di mana produk marginal bernilai negatif akan menunjukkan bahwa penambahan penggunaan masukan yang bersangkutan justru akan mengurangi jumlah produk total, sehingga mengisyaratkan terjadinya disefisiensi dalam kegiatan produksi. Dalam area ini, jika produk total hendak ditingkatkan, jumlah masukan yang digunakan harus dikurangi. Kita lihat contohnya. Jika diketahui produksi total dinyatakan dengan P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3, tentukan produk marginalnya serta gambarkan produk total dan marginalnya. Kita lihat di sini bagaimana penyelesaiannya. Dimulai dari tulis apa yang diketahui, yaitu di sini diketahui produksi totalnya yaitu P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Kemudian tulis apa yang ditanyakan, yaitu di sini produk marginal dan grafik produk total dan marginal. Penyelesaiannya di sini, pertama kita tulis dulu produksi totalnya adalah P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Kita akan cari marginal produknya atau produk marginalnya, yaitu yang merupakan turunan pertama dari fungsi produk total ya. Berarti di sini kita turunkan satu kali fungsi produksi total ini ya. Jadi di sini kita cari turunan dari 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3 terhadap variabel x. Di sini 9x kuadrat turunannya adalah 18x dan negatif x pangkat 3 turunannya adalah negatif 3x kuadrat. Selanjutnya akan kita turunkan satu kali marginal produk tersebut, sehingga di sini akan kita cari turunan kedua dari P ya. Berarti di sini akan kita turunkan satu kali marginal produknya yaitu 18x dikurangi 3x kuadrat terhadap variabel x. 18x kita turunkan jadi 18, di sini negatif 3x kuadrat kita turunkan jadi negatif 6x. Nilai P akan maksimum jika P aksennya sama dengan 0. Berarti di sini karena P aksen sudah kita cari sebelumnya yaitu 18x min 3x kuadrat, maka 18x min 3x kuadrat tersebut kita sama dengankan dengan 0.
Lalu kita keluarkan nilai X-nya, yaitu di sini X dikali 18 dikurangi 3X sama dengan 0. Di sini 0 dibagi X sama dengan 0, sehingga di sini 18 min 3X sama dengan 0. Lalu kita pindah negatif 3X ke kanan, sehingga di sini 18 sama dengan 3X, dan X-nya sama dengan 18 bagi 3, yaitu 6. Setelah diketahui bahwa X tersebut adalah 6, maka kita bisa mencari nilai P maksimumnya dengan cara mensubstitusikan X yang menyebabkan P maksimum, yaitu 6, ke dalam 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Jika kita perhatikan di sini, tinggal kita substitusikan saja ya, berarti 9 dikali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3, sama dengan 9 kali 36 dikurangi 216. Hasilnya adalah 324 dikurangi 216, yaitu 108. Selanjutnya, nilai marginal product akan maksimum pada saat turunan pertama dari marginal produknya sama dengan 0. Kita sudah tahu pada perhitungan sebelumnya bahwa turunan pertama dari marginal produknya adalah 18 min 6x, sehingga di sini 18 min 6x sama dengan 0. Kita pindah negatif 6x ke luas kanan, sehingga di sini 18 sama dengan 6x. X sama dengan 18 bagi 6, sehingga X-nya adalah sama dengan 3. Kita lihat grafiknya di sini. Untuk grafik P, di mana P tersebut adalah sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi X pangkat 3. Berarti di sini kita gambarkan ketika X-nya sama dengan 6, maka P-nya adalah sama dengan 108. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 3, kita cari P-nya adalah 54. Sehingga kita bisa bentuk di sini grafik dari P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat min X pangkat 3 adalah seperti ini ya. Selanjutnya, untuk grafik dari marginal product atau produk marginal, di mana marginal product tersebut sama dengan GX sama dengan 18 min 3X kuadrat. Di sini, ketika X-nya sama dengan 3, maka marginal product akan mencapai titik maksimumnya ya. Di sini ketika X-nya sama dengan 3, bisa terlihat bahwa marginal product akan mencapai titik puncaknya ya. Dan ketika X-nya sama dengan 6, maka di sini marginal produknya sama dengan 0, sehingga kita bisa gambarkan bagaimanakah grafik dari produk marginal. Selanjutnya akan kita bahas tentang analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial. C dan R yang merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, yaitu Q, sehingga dapat dibentuk fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan yang kita simbolkan di sini. Fungsi keuntungannya adalah P. Nilai ekstrim atau nilai optimum dari P tersebut dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertama atau turunan pertama sama dengan 0. Kita lihat di sini. Fungsi R atau fungsi revenue atau pendapatan, misalkan di sini kita simbolkan dengan R yang merupakan fungsi dari variabel Q, dan C yang merupakan fungsi pengeluaran total yang kita simbolkan dengan fungsi C yang merupakan fungsi dari variabel Q. Di sini R yang merupakan fungsi dari variabel Q kita kurangkan dengan C yang merupakan fungsi dari variabel Q. Hasilnya kita misalkan F yang merupakan fungsi dari variabel Q. P akan optimum jika turunan pertamanya akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita turunkan P-nya, yaitu F yang merupakan variabel dari Q. Kita turunkan satu kali, sehingga di sini F aksen Q akan sama dengan dP dibagi dQ sama dengan 0. Kita perhatikan di sini, karena P sama dengan R dikurangi C, maka P aksen akan sama dengan R aksen dikurangi C aksen, di mana R aksen adalah merupakan marginal revenue dan C aksen
merupakan marginal cost. P akan optimum jika P aksen sama dengan 0. Sehingga di sini F aksen Q akan sama dengan dP dibagi dQ sama dengan 0. Dan di sini bisa kita tuliskan bahwa F aksen Q-nya adalah sama dengan R aksen dikurangi C aksen sama dengan 0. R aksen adalah marginal revenue dan C aksen adalah marginal cost. Maka di sini P akan optimum jika marginal revenue akan sama dengan marginal cost. Selanjutnya, secara grafik, kesamaan marginal revenue sama dengan marginal cost atau kedudukan P aksen sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal atau MR dan kurva biaya marginal atau MC. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total atau R dan kurva biaya total atau C. Akan tetapi, syarat MR sama dengan MC atau P aksen sama dengan 0 itu belumlah cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum. Sebab, jarak terlebar yang dicerminkannya mungkin merupakan selisih positif atau R dikurangi C, ini merupakan keuntungan, atau bisa juga merupakan selisih negatif, yaitu R dikurangi C yang merupakan kerugian. Untuk mengetahui apakah P aksen sama dengan 0 itu mencerminkan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, maka kita perlu menguji di sini dengan menggunakan turunan kedua atau derivatif kedua dari fungsi P tersebut. Kita ingat-ingat bahwa di sini P itu sama dengan R dikurangi C yang merupakan fungsi F dari variabel quantity Q. P optimum itu apabila P aksen sama dengan 0, sehingga di sini kita cek turunan kedua atau derivatif kedua dari fungsi P. Jika turunan keduanya bernilai negatif, maka artinya P tersebut maksimum. Dengan kata lain, keuntungannya adalah maksimum. Sebaliknya, jika turunan kedua atau derivatif kedua dari fungsi P bernilai positif, maka artinya di sini P tersebut minimum, sehingga berarti kerugian tersebut maksimum. Kita lihat grafik berikut. Terlihat di sini ada dua keadaan di mana P aksen itu sama dengan 0, atau dengan kata lain keadaan marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, yaitu di sini pada tingkat produksi Q1 dan Q3. Kita perhatikan di sini, ketika tingkat produksinya Q1 dan Q3, maka di sini terjadi keadaan marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Pada tingkat produksi Q1, ini jarak terlebar antara kurva R dan C, ini ya jarak terlebarnya, mencerminkan selisih negatif terbesar. Bisa kita perhatikan di sini, kurva yang berada di atas adalah kurva C dan yang bawah adalah R, sehingga jelas C-nya lebih besar dari R ya. Berarti di sini jarak terlebar antara kurva R dan C itu mencerminkan selisih negatif terbesar. Hal ini berarti terjadi kerugian maksimum sebagaimana tercermin oleh kurva P yang mencapai minimumnya di titik G. Pada tingkat produksi Q3, jika kita perhatikan, jarak terlebar antara kurva R dan C, ini ya, ini mencerminkan selisih positif terbesar. Bisa kita perhatikan bahwa kurva R berada di atas kurva C, berarti revenue-nya lebih besar daripada C-nya ya. Berarti terjadi keuntungan maksimum sebagaimana tercermin oleh kurva P yang mencapai maksimumnya di titik H. Ini dia ya. Selanjutnya, syarat agar diperoleh keuntungan maksimum adalah yang pertama, P aksennya sama dengan 0 atau marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Yang kedua, turunan kedua dari P lebih kecil dari 0 atau turunan pertama dari marginal revenue-nya lebih kecil daripada turunan pertama dari marginal cost-nya. Ini merupakan syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Kita lihat contoh agar lebih mudah untuk memahami. Di sini diketahui R sama dengan R yang merupakan fungsi dari variabel Q, yaitu sama dengan negatif 2 dikali Q kuadrat ditambah 1000 Q. Dan C dinyatakan sebagai C yang merupakan fungsi dari variabel Q
sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Tentukan besarnya tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu R sama dengan negatif 2 Q kuadrat ditambah 1000 Q. Dan C-nya adalah Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q ditambah 2000. Yang ditanyakan ada dua, yaitu yang pertama Q yang menghasilkan P maksimum dan P maksimum tersebut. Kita ingat bahwa P adalah sama dengan R dikurangi C. Kita lihat dari apa yang diketahui, sudah kita tahu R-nya adalah negatif 2 Q kuadrat plus 1000 Q. Kita kurangkan dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Kemudian di sini kita hilangkan tanda kurungnya, kita kalikan dulu ya. Di sini negatif Q pangkat 3, lalu negatif kali negatif positif ya, berarti positif 59 Q kuadrat. Negatif kali positif, ini negatif 1315 Q. Negatif kali positif, negatif 2000 ya. Di sini kita kelompokkan negatif Q pangkat 3, lalu negatif 2 Q kuadrat ditambah 59 Q kuadrat ditambah 1000 Q dikurangi 1315 Q dikurangi 2000. Sehingga nilai P tersebut adalah negatif Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Agar keuntungan maksimum, maka kita cari dulu P aksen atau turunan pertama dari P, kita sama dengankan dengan 0 ya. Di sini turunan pertama dari P adalah negatif 3 Q kuadrat plus 114 Q min 315 sama dengan 0. Di sini kita bagi 3 ya. Negatif Q kuadrat ditambah 38 Q min 105 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini negatif Q plus 3 kita kalikan dengan Q min 35 sama dengan 0 ya. Yang pertama di sini negatif Q plus 3 sama dengan 0 sehingga Q akan sama dengan 3. Atau yang kedua di sini Q min 35 sama dengan 0 sehingga Q-nya sama dengan 35. Selanjutnya kita cari turunan kedua dari P, yaitu min 6 Q plus 114. Sehingga jika Q-nya sama dengan 3, maka turunan kedua dari P-nya akan sama dengan min 6 plus Q plus 114 akan sama dengan min 6 kali 3 ditambah 114. Ini tinggal disubstitusikan saja ya, Q-nya sama dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 18 ditambah 114 yaitu 96 yang lebih besar daripada 0. Kemudian ketika Q-nya sama dengan 35, dengan cara yang sama kita substitusikan ke turunan kedua dari P ya. Kita substitusikan Q-nya sama dengan 35 sehingga di sini negatif 6 dikali 35 ditambah 114. Hasilnya adalah negatif 210 ditambah 114 yaitu negatif 96 yang lebih kecil daripada 0. Di sini karena turunan kedua dari P bernilai negatif itu ketika Q-nya sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Sehingga besarnya keuntungan maksimum tersebut adalah P sama dengan negatif Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Kita substitusikan Q yang menghasilkan keuntungan maksimum yaitu 35 ya. Tadi sudah diketahui bahwa Q yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah 35. Sehingga kita substitusikan Q-nya sama dengan 35. Di sini negatif 35 pangkat 3 plus 57 kali 35 kuadrat min 315 dikali 35 min 2000. Sehingga hasilnya adalah di sini 35 pangkat 3 adalah 42.875. Di sini ada tanda negatif ya. 35 kuadrat di sini adalah 1225. 315 kali 35 hasilnya adalah 11.025. Dan kita sederhanakan
Sehingga di sini nilai pi-nya adalah 13.925. Jadi, Q yang menghasilkan keuntungan maksimum tersebut adalah 35 unit dan keuntungan maksimum adalah 13.925. Di akhir perkuliahan, di sini terdapat 2 soal sebagai tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-9 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.